kaca. Memang dari alien ada hero PD lah, bisa diambil juga. Farsha! Farsha. Ada Rosa, ada Farsa. Cakep, wah kan? Lanjutannya tuh, ntar gue delay dulu, tenang lu, tenang. Cuman, Udah deket tapi kamu bilang gak ada rasa. aduh sakit banget ya. Kayak ultinya Farsha ya, sakit ya. Burst damage lah. Emotional damage. Suyo tetap diambil. Nah itu yang aku pikir bakal di-ban sebenarnya sama Govetner. Tapi kayak tetap sih konsep Bruno kan semakin banyak frontliner semakin enak. Iya. Dan ketika jungle-nya Suyo jadi kayak nggak frontline gitu loh. Oh chip, Akhirnya kita ngeliat chip lagi. Terakhir digunakan troll oleh TZ Minds dan impactful. yap. Dari roaming awalnya memang nggak bisa segalak dulu. Ya. Tapi tetap aja sih chip akan tetap jadi chip. Dia bisa wall walk kan, dia bisa masuk ke fan-nya dan akhirnya nge-backstep nanti. Dia bisa buka portal dari belakang dan itu bakal bahaya banget. Walaupun ya sekarang udah nggak terlalu happening lah dari chipnya. Karena orang-orang juga udah mulai terbiasa. Gua pikir kayak untuk lawan chip orang-orang tuh udah siap. Ini biasanya kan kalau ngelawan chip biasanya dulu Carmilla kan. Sekarang udah mulai geser Gatot Kaca. Benar. Pas udah buka portal lompat udah langsung. Dan orang-orang juga sekarang udah pinter loh. Jadi pas ada shortcut nggak langsung masuk enggak. Iya. Mereka tuh lihat dulu di keadaan di sana. Ada siapa ya? Oh, Aman, Carmilla baru itu masuk. dia. Tetap Carmilla. Ini bakal banyak Curse of Blood plus Granger sih. Pelurunya nanti bakal jadi mantul-mantul gitu. Sharing damage. Sharing damage. Wow, itu dia. Debut Carmilla juga yang kita tahu ini adalah salah satu natural counter untuk chip. Chip. Yes. Keluar team fight langsung, mungkin team fight dadakan yang akan diantisipasi juga sama Govetner. Tapi akan seperti apa? Game yang pertama untuk di Best of 3 series. Tantangan yang berbeda di Best of 3 perdana untuk mereka. Dan pressure apa yang akan harus dihadapi karena ini adalah elimination match. Menang lanjut, kalah tereliminasi. Dan siapakah yang akan menyusul My Camp Evolve nantinya untuk dipulangkan di hari ini antara Aurora ataupun Govetner. Iya, walaupun dari keduanya sempat bilang kalau mereka lebih suka best of 3. Nah, Tapi apakah tetap bisa jadi jawaban sekarang? Karena sama aja sih menurut gua kalau misalkan mereka di awalnya coba, berarti mereka ngambil resiko dan menjadi best of 1 lagi nantinya. iya, oke. Kita akan langsung melihat bersama-sama seperti apa strategi yang akan dibawakan di Land of Dawn untuk membuka game pertama kita di hari ini. Pertemuan antara Joy dan juga Suyo, ini juga match up yang udah beberapa kali sering kita lihat. Sebenarnya secara gak langsung, Joy ini punya keunggulan untuk bisa menghindari adanya damage dari Suyo yang ya satu arah aja. Tapi kalian juga bisa mendapatkan M6 Pass nih, dapetin skin Cloud Prime di level 75. Iya, dan jangan lupa ada action figure juga kawan-kawan. Ini bukan buat kamu mending ya. Bukan, Kalau yang ya. action figurnya ya. Jadi kalau kalian memang mau, kalian bisa kejar levelnya sampai di 150 berarti ya, kalau nggak salah. Itu bisa dapetin action figure. Benar. Sementara kali ini Alien sudah mulai terpaksa untuk mundur terlebih dahulu. Oke, tapi sebentar. Ini Carmilla EXP. Harusnya. Wow. Ya mungkin di luar dari pool hero-nya Apex atau memang Iya tugas sih. Apex pernah harusnya pakai pakai kan? Carmilla. Atau memang tugasnya aja yang berbeda ul, karena match up-nya bakal nggak enak. Bahkan gue pikir kayak Hylos lebih nggak enak ketemu Chusin. Iya ya. Ini kan mending di XP sekalian. Ada rencana apa yang diberikan sama Govetner dengan Carmilla EXP? Dia bakal coba untuk tahan aja kali ya. Mungkin. Edwardnya juga, tapi terangkat lagi dengan Lantern Flare kali ini. Renegade berhasil untuk dihilangkan, First Blood diamankan pula di tangan dari Apex 47 karena unggul jumlah dari inisiasi yang tadi sempat dikeluarkan oleh Aurora. Yes, Joy dengan Rhythm of Joy pastinya cukup banget. Dan memang damage yang di-deliver sama Joy sekarang jadi lebih cepat kan semenjak buff terakhirnya. Sementara tumbangnya Renegade kayak nggak bakal jadi masalah yang cukup serius juga buat teman-teman dari Aurora. Karena akan tetap bisa setup, bahkan purple-nya ini lagi diambil dan turtle udah di start. Cepet banget. Cepet banget ya, tapi kalau ngeliat dari Renegade ini sekarang Free. sudah mulai terlihat juga kali ini. Demon Kite berhasil untuk mensekir karena turtle yang pertama terangkat lagi dan Lantern Flare. Tapi Curse of Blood telah terbuka di arah belakang. Edwardnya pun terjebak. TNC mendapatkan point kill dan bakal team fight bisa dimenangkan oleh Govetner. Dan bahkan Apex 47 kali ini bakal menjadi pembalasan saja. Feeder Ice Strike di arah belakang. Oh my god. Satu buah Lantern Flare gagal untuk bisa meng-cancel Feeder Ice Strike yang dimiliki oleh Rosa. Turtle ditukar dengan 4 point kill. Ini harga yang nggak sebanding sih, apalagi untuk early game dan Domeng. Wah. Wow, ini poke damage yang
ekstrim banget dari Sunshine. Yes, dan bahkan kali ini terangkat sudah TNZ terjebak sendirian, tidak bisa kemana-mana. Sehingga akhirnya Aurora berhasil untuk bisa mendapatkan nyawa dari sang jungler milik dari Ovenar. Dan so far harusnya ini menjadi keunggulan lagi sih untuk Ovenar dengan adanya zoning out juga yang telah terbuka. Feeder Ice Track memberikan perimeter sehingga clear cepat dan juga efek pengusiran mundur. Sehingga dari Aurora tidak akan berani maju lebih jauh lagi. Iya, perlahan ya. Tapi kalau ngomongin soal gold, masih dipegang oleh Ovenar. Dan ini nggak sesuai prediksi di awal sih. Yang gue pikir bakal bisa lebih galak dari segala sisi juga nih. Apalagi ngomongin mid lane, Yue harusnya bisa bermain lebih kasar. Tapi hati-hati nih, mau gimana pun, Jushin tetaplah mage, tetaplah darahnya nggak banyak. Basic common emblem tadi ya, pakai emblemnya juga. Dia ada Regen yang lebih pasti lagi untuk sustain landing. Sementara Apex, tabrak. Udah mulai ditabrak-tabrak lagi ya dari Aurora, mereka nggak mau nih mengalami kerugian yang lebih banyak lagi pula. Sementara di gold lane ini memang dibiarkan mandiri sih, nggak terlalu banyak ganking yang terjadi. Karena dari tadi berkutat di area objektif turtle, purple buff. Tapi itu dia cicilan damage dari Sunshine yang punya multiple damage. Satu kali Rhapsody yang akhirnya membuat dari Domeng juga harus lebih berwaspada lagi. Dan juga Death Sonata yang bisa di-spam kan sekarang kan. Memang sih nggak akan ada maksimal ya tergantung dari stackingnya. Masalahnya kayak range dari Death Sonata jelas itu lebih jauh daripada basic attack Bruno. Sekalipun udah ada Malefic Gun. Makanya ini jadi salah satu solusi juga nih. Marksman yang bisa match up dengan Bruno. Sama-sama strong landing di awal. Gue sempat berpikir kayak waktu itu Clean juga masuk. Tapi nyatanya nggak sekuat Granger juga. Apalagi Escape Granger tuh lebih safety lah. Bisa dibilang Death Sonatanya itu sambil escape. Ya dia punya Ronlo juga kan buat ada dash ability-nya. Sementara kali ini sudah mulai diintip-intip oleh Renajai menguasai area dari turtle-nya. Turtle yang kedua. Keputusan dari Ovenar tadi untuk fight back aja menjadi sebuah keuntungan. Tapi perlahan ini pun ditutup nih sama Aurora yang unggul lagi nih berbalik tipis-tipis. Tapi War Axe dari Edward, gue pikir dia langsung mau defensive item gitu. Karena dia salah satu frontline utama bisa dibilang. Chip bukan yang keras banget, tapi War Axe juga oke sih. Biar dia ada damage tipis. Yap, ini udah mulai stacking lagi dari Rhythm of Joy-nya mengincar. Tapi di top lane terjadi adanya 2 versus 1. Membuat dari Sunshine pun akan harus mundur terlebih dahulu. Apex 47 akan ditarget, tapi itu dia. Satu buah shortcut yang telah terbuka, diangkat lagi dan bahkan Firasat dari arah belakang. Ada yang terjebak sendirian, Renan Jaila yang ditemukan tidak bernyawa. Terangkat lagi dengan satu buah Infernal Pursuit, tapi Demon Kite memiliki space untuk bisa secure ke arah turtle yang kedua. Tapi Team Fight tidak terelakkan, karena Infernal Pursuit terus-terusan menuju ke arah lini paling depan. Dan bahkan Alien harus ditumbangkan dan Sunshine terpaksa untuk mundur terlebih dahulu. Begitu pun dari Apex 47 yang tidak bisa lagi menahan damage besar yang disumbang oleh Demon Cat dan juga Yue. Sementara Domeng yang sudah join the fight ini nyicil outer middle turret. Iya. Kesulitan beradu Retribution terhadap Suyo masih terjadi. Soul Saver plus Retribution. Sudah kena nerf? Yes, udah kena nerf. Tapi tetap akan gede. Sementara Rosa defense sendirian. Ya, itu dia. Sebuah Feeder Ice Track yang terpaksa harus tertutup ya. Karena tabrakan yang dilakukan juga oleh Renajai. Masuk terlalu dalam sehingga damage dari TNZ berhasil untuk bisa menumbangkan Renajai. Wah, ini plus mid-nya masih aman. Ya, satu nilai plus lagi yang pastinya diambil oleh Ovenar. Tapi kalau ngomongin soal gold, udah mulai ditarik Aurora. Mereka tampil dengan sangat baik. Blur Pathway. Yap, kali ini Domeng akan menjadi targetnya. Gak ada flicker, ini akan menjadi informasi yang cukup mahal. Sehingga Domeng pun tidak bertahan lebih lama atas sergapan 3 pemain dari Ovenar. Tapi cepet banget langsung diisi lagi. Edward sekarang yang ngisi dari Renajai. Coba nge-backstep. Oke, dari di belakang, tapi awareness dari Ovenar juga cukup baik di mana Renajai sempat mengeluarkan satu buah shortcut, tapi Renajai memang harus ditumbangkan dari belakang. Rosanya juga cukup free, tapi Sunshine menjadi pertukaran nyawa. Lagi-lagi TNC akan mencari stacking dari Rhythm of Joy-nya, dan bahkan shutdown didapatkan. Satu Crimson Beacon tidak membuat dari Yue selamat, dan satu persatu akan dibalas oleh Demon Kite-nya yang terkena Cross of Throw. Tidak bisa kemana-mana, tapi Demon Kite masih selamat dan bahkan tidak ada pertukaran nyawa antar jungler. Iya, masih belum bisa lagi untuk ditukar tadi point kill-nya. Tapi jujur untuk tim fight di atas tadi lumayan buru-buru dari teman-teman Aurora, di mana Renajai-nya kena poke duluan dan dipaksa shortcut. Ya mereka mau nggak mau sih harus kasih kill balasan juga. Rosa harus hati-hati juga karena belum kebuka visionnya. Ini Domengnya udah mulai join sih, harus udah mulai dibawa. Tapi untuk Rosa dari tadi dia nggak segan-segan buka Feeder Ice Track ya. Ya, Siap. langsung buka di awal. Buka langsung dan turtle ketiga. Apakah akan menjadi perfect turtle untuk Aurora?
Karena sementara ini dari Ovenar mereka nggak akan tinggal diam. Mereka juga udah regroup lagi nih dengan kelima pemainnya. Adanya chip bikin PD dari Demon Kite juga. Dia kan ada di bawah karena nanti shortcut bisa manggil dia langsung ke arah team fight-nya. Dan itu dia, bawahnya mungkin bisa hancur. Oke, dan bahkan kali ini sudah mulai terjebak lagi Reneja yang gak bisa kemana-mana. Memang sempat ditumbangkan. Dan bahkan shortcut-nya tadi udah sempat dibuka. Tapi udah langsung dihancurin. Dan inner turret di arah bawah berhasil untuk dihancurkan oleh Demon Kite. Dengan dari Grand Pathway telah dibentangkan. Curse of Blood-nya telah terbuka juga. Dan bahkan Turtle berhasil untuk diamankan oleh TNC. Tidak ada perfect turtle untuk Aurora. Dan bahkan team fight ini dibalaskan kembali oleh Aurora. Dan bahkan Alien pun yang harus menjadi target berikutnya. Dua pemain yang hilang dari Ovenar menjadi ganjaran atas tidak adanya perfect turtle untuk Aurora. Ya, ini pertukaran yang untung untuk Aurora. Karena coba perhatikan bawahnya kawan-kawan. Inner turret-nya hilang. Karena tadi ya shortcut yang diharapkan bisa bawa Demon Kite datang, ternyata nggak ada kan. Renijai-nya nggak sempet untuk si dari Demon Kite-nya nggak sempet untuk masuk juga. Shortcut-nya udah hancur. Masalahnya bayaran turret dan juga ditukar turtle itu sebenarnya udah rugi ke turretnya menurut gua. Apalagi inner kan. Nah ini ditambah poin kill lagi. Jadi kerugian berganda lah yang diterima oleh Ovenar di awal. Tapi tetap sih untuk high ground defense Ovenar masih kuat. Oke, masih ada Varsha ya. Enak banget, ada Sunshine juga dan malah segarnya udah selesai kali Renejai yang sudah akan langsung menerima damage dari sebuah Rhythm of Joy dan juga ternyata kali shortcut sempat terbuka TNC. Tidak terselamatkan damage dari Domeng yang sudah mumpuni membuat akhirnya TNC pun harus hilang untuk sendirian. Tapi Demon Kite dari arah belakang, Mega Kill diamankan menuju ke arah seorang Sunshine dan Apex 47 menjadi ganjaran pula dan bahkan kali ini Aurora berhasil untuk bisa memenangkan teamfight dadakan yang dibawa oleh TNC. Iya, terlalu overcommit terlihat tadi. Dan hati-hati Rosa. Dia satu-satunya nih high ground defender dan masih ada Vita Strike, harusnya masih aman. Yap, clear ya. Yang bisa langsung diberikan juga. Tapi invade ke arah jungle-jungle yang dimiliki oleh TNC pun sudah dilakukan oleh Aurora. Dan dengan adanya momen-momen tersebut membuat Aurora pun unggul di angka 5.300. Makanya ini overcommit banget sih tadi memang. Setelah adanya shortcut, gue pikir ya udah TNC aja yang tumbang gitu kan. Tapi belakangnya tiba-tiba dipaksa team fight. Hanya ngebait dari Edward juga, dari flickernya doang. Dan dia masih bisa selamat. Ya rugi doang jatuhnya dari Ovenar. Ini hype kayaknya ya. Iya sih. Kayaknya juga bawa hype yang kayak oke, kita harus menang. Tapi kadang jadi miskalkulasi. Makanya dan ini sama seperti MC tadi masih keluar dari konsep draftnya. Mereka cari draftnya bukan pick off, tapi dari tadi mereka coba untuk ke pick off. Belum lagi dengan counter setup yang diharapkan dari Carmilla, itu nggak berjalan sama sekali loh. Belum kelihatan Curse of Blood yang tepat waktu ya. Oke. Dan mungkin kalau kita balikin bisa aja sebenarnya mungkin Alien yang nggak terbiasa pakai Hyper. Itu kan. Jadi bukan Apex 47 yang nggak terbiasa pakai Carmilla, tapi teamfight kali ini mulai terjadi kembali. Demon Kite berhasil untuk secure ke arah satu Lord yang pertama. Wow, Skypiercer UE. Seperti biasa ya. Iya, tapi nggak di item pertama ya kawan-kawan ya. Sebenarnya kalau ngelihat dari Lord yang free kayak gini, Ovenar rugi banget. Mereka nggak coba tuker sama satu kill mungkin seenggaknya. Jadi drill nggak ada pertukaran, hanya ada poke damage aja tadi. Tapi seenggaknya mereka akan masuk di mode defensif. Yang dimana ini sesuai dengan draftnya mereka. Tapi wap itu dia. Feeder Ice Strike dan bahkan itu menjadi combo-wombo yang mengerikan. Feeder Ice Strike dan bahkan Dead Sonata. Hati-hati TNZ. Jangan sampai dirinya menjadi korban pertama lagi. Bener, nggak boleh sampai tumbang duluan ya. Tugas dari TNC sekarang bisa dibilang manjangin landing. Apalagi kalau ngomongin dari item Blood Wings dan juga Starlium. Dia sustain banget nih, ada shield, ada spell farm juga, hybrid lifesteal bahkan dari Starliumnya juga menuju ke arah Holy Crystal. Sebenarnya ini lumayan lama sih hitungannya untuk Joy ya. Untuk Hero Joy farmingnya. Tapi kalau dibandingin dengan Demon Kite, buset, udah 4 item jadi. Bahkan menuju damage lagi satunya. Karena nggak farming gak sih dari tadi, dia lebih ke teamfight terus juga. Sampai akhirnya kali ini Lord yang masih bisa di-clear sebenarnya juga oleh Ovenar. Gak akan bisa memaksa masuk lagi, tapi masih ada super wave minion yang akan dicicil pula oleh Domeng menuju ke arah base sudah di bottom lane yang berhasil untuk diruntuhkan. Dan Brunonya udah mulai nih, udah mulai terasa sakit. Apalagi lagi di posisi unggul, walaupun depannya kurang, dia tetap akan berani nih untuk nge-deliver damage. Satu-satunya cara mungkin ya tetap Curse of Blood sih yang kena ke arah belakang. Jadi kayak Brunonya akan kena damage. Yap, itu satu kali Dead Sonata, Yue udah hilang setengah ya. Tuh, Cici lagi, Feeder Ice Strike kembali di pop up.
untuk membuat perimeter dari Aurora. MLBD tidak akan berani bermain terlalu dalam kembali, tapi lihat cicilan dari Domeng, dari volley shotnya yang betul-betul mengerikan, membuat dari Offender pun terpaksa kembali harus mundur perlahan. Ya walaupun dari damage per menitnya lumayan lah ya, mengejar maksudnya nih dari kondisi under. Granger, Sunshine yang punya long range juga, ini lumayan banget. Masalahnya kalau dilihat dari posisi kayak gini, Bruno-nya kan lebih enak. Kayak tadi gue bilang, walaupun perlainnya nggak banyak, tapi kalau lagi unggul level, lagi unggul gold, itu seakan keras aja pokoknya semua. Kehadiran Rosa lagi-lagi ya, dia butuh Viral Strike buat buka vision loh. Ya. Dia buka area orange buff-nya dan tidak segan-segan untuk di pop up terus-terusan. Sementara kali ini Demon Kite udah selesai dengan Rose Gold Meteor. Tetap lumayan ya, semi defensif lah bisa dibilang. Karena kan rata-rata Queen Swing nih, untuk menuhin cooldown-nya juga. Itu biasa tipikal dari King Kong tuh. Kalau King Kong kayak Hayabusa aja pernah dibikin War X sama dia. Demi cooldown, demi 10% cooldown itu loh. Tapi ya nggak selalu sih, nggak selalu harus max cooldown juga. Maka dari Demon Kite dari posisi unggul juga mereka tahu nih, ini perlu damage tambahan. Jadi kayak kontes di arah Lord ini akan menentukan segalanya sih. Walaupun defensifnya tetap akan susah ditembus. Yap, dan pokingan menuju ke arah Lord telah dilakukan oleh Domeng-nya. Electrifying Beat setelah tertrigger, sementara dengan satu buah Magic Sentry tadi mereveal sebenarnya dari Edward juga sebenarnya ya. Tapi Offender gak bisa berbuat banyak, mereka merelakan saja Lordnya pun jatuh ke tangan dari Aurora dan mereka akan setup defensive. Iya. Dengan bermodalkan Granger dan juga Parsha. Balik lagi entah kenapa gue memberatkan kepada Alien. Curse of Blood ini yang bakal menjadi momen turning back mereka. Kelihatan tapi ya. Belum ada sama sekali, bahkan kayak gue hampir nggak pernah ngelihat Curse of Blood sih, kecuali yang tadi awal-awal doang. Masalahnya kalau ngomongin winning conditionnya juga dari Aurora, mereka masih punya banyak split push mereka pegang, team fight mereka pegang, dan sekarang midnya udah mulai ditabrak. Dan itu dia Spider Rosa? Attack ketahuan Parsha dari Rosa yang ternyata harus berpindah posisi terlebih dahulu. Masih ada Wings by Wings, tapi Yue kali ini dan bahkan Domeng-nya pun berhasil untuk bisa mendeliver satu damage terakhir. Membuat dari Rosa pun menghilang, double kill diamankan, menuju ke arah triple kill. Dan itu dia the power of Bruno yang begitu mengerikan dalam Maniac. Didapatkan oleh Domeng dan end the game berhasil untuk didapatkan oleh Aurora. 1-0 poin pertama yang disecure oleh Aurora semenjak mereka bermain di Switch Stage. Ini dia berarti kemenangan pertama yang didapatkan oleh Aurora. Bahkan sangat mengejutkan Rosa